Lintas Bandung Sepekan kembali hadir ke hadapan Anda. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mengunjungi tempat wisata dan kebudayaan di Banjarmasin yang mengaku terbuka atas warisan budaya yang tetap lestari hingga sekarang. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon didampingi Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengunjungi sejumlah tempat wisata yang kental akan sejarah serta kebudayaan Kota Banjarmasin Sabtu 8 Februari 2025. Fadli cukup tersanjung karena museum yang memberikan visi dan informasi ternyata sangat menggambarkan Kota Banjarmasin, letaknya tepat berada di tepi Sungai Martapura yang juga memberikan visi tentang lahirnya Kota Banjarmasin sejak dulu memang kota sungai. Ia menjelaskan peninggalan budaya material seperti berbagai senjata tradisional menambah nilai informatif. Berharap keberadaan museum ini harus tetap hidup untuk menjadi jembatan bagi generasi sekarang dalam mengenal sejarah dan kebudayaan asli lokal. Kita berharap ini juga menjadi museum yang hidup, banyak aktivitas, terutama untuk literasi, edukasi tentang kota, tentang sejarahnya, tentang budayanya, tentang peradabannya, termasuk tentang lingkungan di sekitarnya, termasuk sejarah tentang perlawanan terhadap penjajah, terhadap kolonial. Sementara Wali Kota Ibnu Sina mengajak seluruh lapisan masyarakat agar dapat mengembangkan museum itu dan para kolektor yang ingin menitipkan berbagai barang yang memiliki nilai sejarah di Museum Kayu Baimbai atas saran Menteri agar bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Tapi paling tidak koleksi-koleksi yang ada di sana, beliau sangat terkesan dengan senjata-senjata tradisional para pejuang-pejuang Kalimantan, karena dulunya itu adalah koleksi Pak Haji Basirun almarhum. Beliau ini adalah sezaman dengan perjuangan Cilikriwut dan juga beliau sempat jadi pengawal pribadinya Bung Karno. Mudah-mudahan ini terus dikembangkan, tetap semangat para kolektor yang ingin menitipkan barangnya, ya punya nilai sejarah di Museum Kayu Baimbai. Atas arahan Pak Menteri, mudah-mudahan bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia atas perhatiannya untuk Museum Kota Banjarmasin, yaitu Museum Kayu Baimbai. Selain mengunjungi Museum Kayu Baimbai, Fadlizon bersama rombongan juga melakukan ziarah ke makam Sultan Suryansa dan makam Pangeran Antasari serta melaksanakan ibadah di Masjid Sultan Suryansa. Eko Anggoro, Banjar TV. Memeriahkan miladnya yang ke-27 serta menilai hasil latihan dari anggotanya, Lembaga Seni Budaya Sanggar Seni Sinar Pusaka menggelar ujian tari tradisional dengan mengujikan dua jenis tarian, yakni tari gintur dan tari singgam, mulai dari tingkat dasar, terampil hingga mahir. Dan Nafisa dinobatkan sebagai Putri Tari Sinar Pusaka tahun 2025. Sempat tertunda pelaksanaannya di bulan Desember lalu, Lembaga Seni Budaya Sanggar Seni Sinar Pusaka menggelar ujian tari tradisional kepada puluhan peserta tari berlangsung di sekretariatnya di kawasan Jalan Arya Bujangga, Desa Brangas Timur, Kecamatan Alala, Kabupaten Barito Kuala, Minggu 9 Februari tadi. Ujian tari tradisional ini mengujikan dua jenis tarian, yakni tari gintur dan tari singgam, mulai dari tingkat dasar, terampil hingga mahir, yang dibagi menjadi beberapa kelompok untuk tampil unjuk diri di atas panggung dan dinilai berdasarkan kemampuan masing-masing sesuai dengan 3 unsur utama dalam seni tari, yakni wiraga, wirama, dan wirasa. Selain itu, para penari cilik ini juga mendapat penilaian keterampilan public speaking dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab secara bergantian, serta bagaimana mereka bersikap dalam berinteraksi, sehingga mereka nantinya tidak hanya mahir menari, namun juga memiliki kemampuan berbicara di depan umum dengan attitude yang baik dalam bersosialisasi di masyarakat. Ujian tari tradisional ini tidak hanya menjadi ajang dalam melihat kemampuan yang dimiliki selama latihan untuk naik ke jenjang level selanjutnya. Para peserta juga dipilih menjadi 4 kategori penghargaan,
mulai dari Putri Tari Sinar Pusaka 2025, runner-up pertama, runner-up kedua, Putri Tari Favorit, hingga Putri Tari Berbakat Sinar Pusaka tahun 2025. Salah satu juri sekaligus penata tari Sanggar Seni Sinar Pusaka, Rusmini, mengharapkan kepada para peserta terpilih nantinya tidak berpuas diri akan prestasi yang diraih, namun tetap konsisten melatih diri hingga meraih prestasi lainnya, tidak hanya di tingkat nasional maupun internasional. Yang dilombakan tadi sebenarnya untuk tari dasar, tari gintur untuk para pemula. Kemudian tari sigam, ini sudah lumayan naik levelnya, tari sigam. Tetapi di rutinitas mereka latihan untuk penampilan atau perform, mereka juga diajarkan tari-tari kreasi. Dan ini untuk mereka-mereka yang memang di kategori mahir. Harapan kami, mereka yang terpilih nanti bisa membawa nama baik Sanggar Seni Sinar Pusaka, tentunya juga membawa prestasi buat diri mereka sendiri dan buat Sanggar tentunya. Dan mereka akan menjadi pecinta-pecinta seni budaya Kalimantan Selatan yang tentunya akan bisa berkembang nantinya dan membawa nama baik Kalimantan Selatan di tingkat nasional maupun internasional. Ujian tari tradisional yang digelar Lembaga Seni Budaya Sanggar Seni Sinar Pusaka tersebut selain menjadi ajang dalam menilai kemampuan diri peserta yang telah belajar menguasai seni tari, juga menjadi bagian rangkaian memeriahkan miladnya yang ke-27 tahun. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Usai mengikuti serangkaian penilaian dalam ujian tari tradisional yang digelar Lembaga Seni Budaya Sanggar Seni Sinar Pusaka, akhirnya para juri mengumumkan hasil penilaiannya, sekaligus menyerahkan trofi piala serta sertifikat penghargaan. Untuk kategori Putri Tari Berbakat diraih Zihan Reskia, Putri Tari Favorit diraih Devia Afrin Az-Zahra. Runner-up kedua Putri Tari diraih Keisha Oktavia Kusuma. Runner-up pertama diraih Mira Revarianti. Dan Putri Tari Sinar Pusaka tahun 2025 diraih Nafisa. Ditemui Banjar TV, Nafisa mengaku senang dan bahagia atas prestasi yang diraih ini. Berkat latihan rutin yang dilakukan selama 3 tahun, akhirnya tidak sia-sia dan membuahkan hasil. Berawal dari kesukaannya terhadap seni tari, akhirnya ia berinisiatif untuk masuk ke LSB Sanggar Seni Sinar Pusaka yang tidak hanya belajar menari, namun juga menambah kemampuannya dalam bersosialisasi hingga memiliki banyak teman. Kedepannya, ia akan lebih giat berlatih dan menekuni jenis tarian tradisional Banua lainnya, hingga meraih prestasi lainnya yang tidak hanya mengharumkan nama Sanggar, tapi juga Banua di tingkat nasional maupun internasional. Yang pastinya senang karena latihan 3 tahun tidak disia-siakan oleh hari ini. Dan kedepannya saya ingin lebih maju dan ingin mengharumkan nama Sanggar Seni Sinar Pusaka. Suka karena lebih banyak teman dan menambah prestasi. Pasti lanjut latihan dan semakin semangat untuk latihan setiap minggunya. Sementara itu, menurut pimpinan Sanggar Seni Sinar Pusaka Abdul Karim Zaidan menyebut,
Ujian tari tradisional tahun ini mendapat antusias sangat besar dari para peserta, melihat dari jumlah peserta yang meningkat dari tahun sebelumnya. Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya untuk belajar tari di Sanggar Seni Sinar Pusaka, bisa datang langsung ke sekretariatnya di Jalan Arya Bujangga, Kabupaten Barito Kuala, dengan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, membeli kostum tari, hingga biaya latihan yang dibayarkan di setiap pertemuannya. Selain fokus belajar menari, di Sanggar Seni Sinar Pusaka ini anak-anak juga diharapkan tidak hanya sekedar mendapatkan sertifikat penghargaan, namun juga bisa mengembangkan keterampilan lainnya, mulai dari keahlian bersosialisasi, berbicara di depan umum, hingga terbentuk karakter sopan santun yang baik, sehingga kedepannya bisa menjadi generasi yang membangun Banua lebih baik lagi di masa mendatang. Melihat kegiatan pada hari ini cukup luar biasa, antusias, dan saya kira sangat lebih meningkat dari tahun kemarin dan sukses. Hal ini terbukti dengan banyaknya peserta tari dan juga banyaknya para orang tua dan kolega-koleganya yang menonton. Saya kira antusias itulah yang membuat kegiatan ini sukses dan luar biasa. Dan kita mengharapkan di sini anak-anak bukan hanya mendapat sertifikat, bukan hanya bisa mengembangkan seni keterampilannya, tetapi juga bisa menjadi atau memanfaatkan daripada pembelajaran yang ada di sini. Di sini juga mengembangkan bagaimana sudah dilihat tadi kecerdasan dia berbicara, kemudian bagaimana dia bersosialisasi. Inilah yang diharapkan yang ke depan ini akan menjadi dan mencetak generasi untuk membangun daripada Banua itu sendiri. Selain memenuhi beberapa persyaratan, Sanggar Seni Sinar Pusaka juga melihat kemauan anak yang ingin berlatih di sanggar ini untuk nantinya mengikuti sesi latihan rutin selama 2 hari selama seminggu, yakni di hari Jumat dan Minggu. Sementara itu, beberapa anak yang berhasil dilatih hingga ke jenjang mahir, beberapa di antaranya meraih beberapa prestasi di tingkat nasional, serta mengisi di beberapa event nasional. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Dalam upaya mendorong digitalisasi transaksi dan mendukung sektor pariwisata di daerah ini, Bank Kalsel bersama PT Ambang Barito Nusa Persada resmi meluncurkan layanan pembelian tiket Barito River Cruise melalui aplikasi mobil e-banking Axel by Bank Kalsel. Kerjasama ini dimulai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktur Utama PT Amba Pers Zulfadli Ghazali dan Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin didampingi Gubernur Kalsel Muhyiddin di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Rabu 12 Februari 2025. Gubernur Muhyiddin mengaku bahwa langkah ini sejalan dengan misi pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi untuk memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata daerah. Harapan ini mudah-mudahan masyarakat tertarik dan ini bisa berkembang. Dan mudah-mudahan investor yang lain datang, mungkin bisa yang lebih besar atau yang pakai mesin. Karena kita jangan kalah sama kita itu menyiapkan kapal itu untuk makan bersama di kapal. Yang dilakukan itu pada malam hari, padahal itu biasa. Ini untuk wisata-wisata dianjurkan ke menaiki kapal itu. Nah, jadi kalau ini sudah bagus, jadi mudah-mudahan ini berkembang selanjutnya. Sementara itu, Direktur Utama PT Amba Pers Zulfadli Ghazali juga menekankan bahwa kehadiran layanan ini akan semakin memperluas jangkauan wisata Barito River Cruise. Dalam aplikasi Axel by Bank Kalsel, calon penumpang bisa lebih mudah mendapatkan tiket kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke lokasi pembelian tiket. Dan ini adalah langkah maju bagi industri pariwisata berbasis sungai. Ini nanti ada rute, ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendeknya tadi ke Pulau Kembang, jauh lagi ke Kabupaten Barito. Tapi ada juga rute khusus. Rute khusus itu bisa untuk memancing atau rute lainnya bisa. Kalau panjang nanti kalau normalnya 300, kalau yang panjangnya 3 jam itu 350. Tapi sementara promosi masih 230 nih, selama sebulan.
bulan promosi lagi. Pak, itu tidak kemahalan lah Pak, bagi masyarakat yang penasaran pengen naik. Ada kemahalan lah Pak? Nggak bakalan, karena sudah disediakan makan. Sedangkan Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin menjelaskan bahwa kehadiran fitur pembelian tiket ini merupakan bagian dari transformasi digital Bank Kalsel dalam memberikan layanan perbankan yang lebih inovatif. Dirinya ingin menjadikan Axel by Bank Kalsel sebagai solusi keuangan yang tidak hanya untuk transaksi perbankan biasa, tetapi juga mempermudah kebutuhan masyarakat termasuk dalam hal pariwisata. Dimiliki oleh Kalimantan Selatan, khususnya wisata bahari. Saya Kapurnama pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk PT Ambapolis. Kemudian juga terima kasih untuk Pelindo. Terima kasih juga untuk Tribun Event Organizer. Dan harganya itu menyesuaikan apa yang ditawarkan oleh Ambapor, dan harga hari ini Mas kurang tadi perekonomian Kalsel, jadi banyak kaitannya di sini, dan kami mau mengembangkan wisata yang dibangun ini kaitan dengan Kalsel warisan geopark. Kerjasama ini adalah bentuk dukungan Bank Kalsel terhadap pengembangan wisata di Kalsel dan juga diharapkan lebih banyak lagi wisatawan yang tertarik untuk menjelajahi keindahan Sungai Barito melalui kemudahan dalam melakukan transaksi secara digital. Eko Anggoro, Banjar TV. Tuntas sudah lintas Banyumas pekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata saya Murtosia dan yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.